Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, saya Safifas Biagre Syarif dengan NIM H1D0230059. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Jadi pembuatan pemrograman mobile terkait aplikasi tracking aktivitas harian. Di sini tadi karena NIM saya berakhiran 9, jadi ini soal yang saya kerjakan. Dan untuk fitur wajibnya juga nanti kita bakal jelasin satu-satu pada demo aplikasinya. Mungkin dibuka dulu untuk emulator launchnya. Kita launch dulu emulatornya. Kayak di sini ada belum di run, dulu. Oke, mungkin sambil nunggu ngeran, uh, sedikit penjelasan ya. Buat tujuan dari aplikasi ini adalah untuk membantu pengguna mencatat dan mengukur durasi kegiatan harian seperti olahraga, membaca, belajar, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi aplikasi ini tuh fokusnya pada pencatatan cepat, timer real time, riwayat per tanggal, dan riwayat per waktu kayak 7 per minggu ini, dan bulan, dan visualisasi statistik mingguan sehingga pengguna tuh bisa memantau kebiasaan dan progresnya gitu selama penggunaan aplikasi ini. Jadi di aplikasi ini lanjut ke demo, ada aktivitas di sini, di landingnya ada beranda mulai aktivitas baru atau mulai aktivitas. Di sini sama aja. Ini buat ngisi aktivitasnya. Sini kita tambah mungkin lari lari sore, terus ininya ya olahraga aja. Kita start. Di sini ada timernya berjalan. Terus di sini juga ada data-data yang sebelumnya. Jadi ini ada aktivitas hari ini. Total aktivitas itu ada 7 yang selesai. Terus lanjut di sini tuh ada tadi ada shorting bulan ini sama minggu ini. Jadi sebenarnya shorting ini per bulan, tapi ada sorting khususnya minggu ini. Jadi sebenarnya kalau ada kegiatan di bulan November atau bulan sebelumnya kayak Oktober dan sebagainya, itu bakal muncul lagi. Kita bisa melihat shortingnya di bulan kemarin, tapi karena di sini adanya hanya kegiatan-kegiatan yang diinputkan di bulan ini dan di minggu ini, jadi datanya sama aja. Nah gitu, di sini juga kita bisa lihat ada kemarin tuh aktivitasnya ada 6 udah diuji sebelumnya. Di sini juga ada 7 aktivitas di hari ini yang sudah selesai, dan ini masih berlangsung. Di sini juga yang terakhir tuh ada statistik statistik mingguan. Jadi 7 hari terakhir, kita ngeliat 7 hari terakhir. Di sini tuh ada di hari Kamis sama Jumat ini ada kegiatan di sini. Terus juga ada, kita bisa lihat nih, ada berapa kategori yang kita lakuin, total durasi yang kita lakuin selama 7 hari terakhir, ada rata-ratanya per hari itu berapa. Terus di sini ada aktivitas mingguan tadi, ada di Kamis tuh kegiatan berapa berapa kalau statistiknya. Terus di sini ada statistik kategori aktivitas, jadi persentase kita melakukan suatu aktivitas berdasarkan kategori itu kayak gimana statistiknya. Di sini juga ada detail kategori statistik, berapa lama, urutan paling lama kita tuh melaksanakan aktivitas di kategori per kategori itu. Terus di sini juga kita bisa uh, mungkin uh, create dan delete aja di sini. Create dan delete aja, nggak bisa update aktivitas per harinya. Di sini juga bisa dilihat, bisa di pause, nanti statusnya bakal berubah jadi digida. Di sini kalau di X nanti dia bakal ngegagalin aktivitasnya dan nggak ke input ke database. Terus kalau di stop dia bakal stop, kalau di play lagi dia bakal lanjut jalan. Jadi buat database juga di sini adalah menggunakan SQLite. Jadi datanya bakal tersimpan di SQLite. Di sini kita coba buat stop, maka datanya bakal berubah. Di sini ada statusnya selesai dan durasinya 2 menit. Ternyata juga di sini bakal, tadi yang hari hari ini tuh ada 7 aktivitas jadi 8 ya, karena yang selesai itu 8. Di sini lari sore udah 2 menit dan selesai.
Mungkin segitu buat demo aplikasi dari Flutter, aplikasi tracking harian, aktivitas harian dari Flutter. Mungkin lanjut ke strukturnya berdasarkan uh, Flutter, struktur dari file atau folder yang ada di uh, aplikasi Flutter ini. Di sini kita bisa lihat dari strukturnya itu ada di library ini ada core, data, domain, presentation, utilities sama widget. Di sini bisa dilihat juga terkait core itu isi ada constant, time. Jadi itu kayak color, bukan color sama uh, spesifik kategori colornya kayak gitu. Terus di sini juga ada dengan constant default kategorinya. Terus di sini juga ada tema. Bisa dilihat juga di sini ada data sourcing, database helper, ada model, repository itu buat nyimpen data di study. Terus di sini ada activity, di sini ada buat uh, bisa dibilang menyimpan menyimpan data-datanya juga. struktur jelasnya di sini domain, terus di sini juga ada presentation, di sini ada page sama provider. Jadi buat nyimpan juga tampilan-tampilan per page-nya. Terus buat utilities dia juga nyimpen data per tanggal kayak ini, nyimpen data uh, nama nama bulan full terus sama shortnya. Terus di sini juga ada name fullnya, terus ini ada time, terus tadi ini ada status siap berjalan di jeda. Nah, di widgetnya juga di sini kita bisa lihat ada widget tuh kayak yang tadi. Bisa contohnya adalah yang ada di sini, ini widget ya. Yang di sini ada widget buat, jadi kita tuh tinggal manggil aja gitu buat widget-widget yang kita butuhin. Nah lanjut mungkin buat struggle atau kendalanya dari pembuatan aplikasi Flutter ini, yaitu adalah timer real time sama penyimpanan durasinya. Jadi kan masalah itu timer tuh harus tetap berjalan terpisah dari UI, support pause atau ngelanjutin timer real time-nya. Terus juga ada durasi harus tersimpan saat stop diklik. Jadi kayak pas ini di start terus habis itu diklik, stopnya itu harus langsung tersimpan. Itu struggle-nya. Jadi itu buat solusinya, tapi adalah ngebuat timer service yang mengekspos stream notify. Jadi providernya subscribe ke service, terus use case itu complete activity, use case-nya menyimpan dari durasi ke SQLite kayak gitu. Terus juga ada uh, auto refresh-nya. Jadi sebelumnya tuh auto refresh di sini tuh gak auto refresh. Kalau misal beranda punya data baru di riwayat atau di statistika itu nggak auto refresh, jadi butuh button ini tadi. Ini tuh butuh dibutuhin banget buttonnya tadinya karena nggak auto refresh gitu. Kalau ini beranda di sini udah di stop, hari sore ini udah selesai, pas di riwayat kita masih bisa ngelihat di sini tuh belum ke update, jadi kayak harus nge-slide dulu sekali, abis itu nge-slide lagi baru datanya bisa kelihatan selesai kayak gitu. Mungkin segitu buat demo dari Flutter. Mungkin bisa lanjut ke selanjutnya, itu bisa ke Ionic. Kita run dulu dari Ionic itu kita build habisnya sama npxcap run Android. Oke, mungkin sembari menunggu di build dan di run, di sini kita jelasin dulu arsitektur singkatnya untuk Ionic. Di sini kalau Ionic sendiri terkait arsitekturnya bisa dilihat sih lumayan compact ya, karena kita tuh pakai React. Kita nyampurin React-nya. Di sini kita nyampurin React dengan untuk UX-nya. Jadi konsep React-nya adalah
membuat komponen, terus kita menggunakan komponennya tinggal dipanggil aja gitu. Di sini ada database migration, terus ada hooks, itu tuh buat nyimpan juga. Terus di sini ada activity, di sini ada nulis activity kategori di model. Di sini activity lognya juga buat uh, export interface semacam ini. Jadi kita bisa menemukan data-data dari yang udah tadi kita sebelum kita demoin, mungkin mirip-mirip ya buat Flutter sama Ionic. Intinya adalah kita bisa mulai di sini, bisa kita start aja buat kegiatannya. Sorry, nah di sini kita start bermain game. Terus di sininya adalah hobi, terus berjalan. Jadi inti dari tadi yang function yang harus diterapin bisa uh, berjalannya tadi aktivitas sama tambah. Sini juga statusnya berlangsung. Sini juga ada sama tadi ya, sortingnya sama aja. Terus ini juga ada per hari ini sama kemarin, tapi di sortingnya tuh berdasarkan juga ada nama sama tanggal. nggak kayak yang Flutter tadi, itu cuma hari ini sama kemarin aja statusnya, karena emang bisa disetting kayak gitu. Maksudnya paham lah buat setting kayak gitu. Tapi kalau buat saat ini yang uh, sorry Ionic, dia masih per tanggal, dan isinya sebenarnya sama aja yang minggu ini sama bulan ini, karena ya masih di hari ini sama di kemarin doang. Terus bisa dilihat juga di statistik. Di statistik ini tadi kita bisa lihat per 7 hari terakhir. Sini ada aktivitas mingguan, kategori aktivitas, sama detail per kategori. Ya intinya tuh tadi sama aja, ada kayak barnya, ada lama per kategori itu kita udah ngelaksanain per menit, per waktunya berapa. Terus di sini juga ada kategori aktivitas berapa kayak gitu. Jadi buat demonya kayak gitu mungkin mirip banget sama yang ada di Flutter. Stop dulu aja, langsung ke save. Ini juga langsung ke save. Terus mungkin kita contoh hapus, udah bakal kehapus. Dan konsepnya tuh sama aja, mungkin hampir dibilang sama persis bisa, tapi buat beberapa fungsinya juga ada yang beda, ada plus. Mungkin lanjut kita jelasin lagi buat strukturnya. Jadi kita tadi ya kita buat pakai React, terus lanjut ke page. Di sini juga ada struktur tuh, ada tadi abis model ada page. Ya ini page kayak biasa, di sini ada menggunakan TSX. Tampilannya kayak gini, atau activity. Terus untuk home di sini kita buat, ini kita nyambungin lah ke kita di atas sini buat nyambungin ke model, database, dan hook. Di sini adalah struktur tampilannya. Lanjut ya sisanya tuh sama aja intinya, halaman, mengenai halaman yang ada di aplikasinya tadi. Terus di sini lanjut ada service. Jadi ada service-nya ini buat nyambungin. Jadi kayak ini isinya adalah source SQL-nya, query SQL-nya tadi. Query SQL-nya. Terus di sini ada juga service terkait timer service-nya. Terus mungkin buat tantangan dan solusi yang ada selama pengerjaan Ionic ini adalah, yang pertama ada konsistensi data offline sama sinkronisasinya. Jadi resiko konfliknya data saat online kembali. Terus jadi kalau buat solusinya tadi adalah menggunakan pendekatan local first, pakai SQLite itu sebagai sumber utamanya. Terapannya queue perubahan, terus gunakan metode conflict resolution, sama
penataran otomatis. Jadi yang tadi ya kayak kalau misal sama aja ini buat yang tadi itu, aduh sorry, running belum di run di sini, run dulu emulatornya. Nah di sini kita tuh tadinya juga sama nih, butuh refresh banget ya di statistik karena aplikasinya tuh nggak bisa, sorry, iya, jadi halamannya tuh nggak bisa refresh otomatis kalau misal datanya udah masuk. Jadi itu salah satu tantangan utamanya di Ionic dan di Flutter. Dan juga mungkin kalau di Ionic sendiri tantangannya adalah pemahaman terkait struktur dan bahasanya. Jadi butuh pembelajaran dan butuh alat bantu lain untuk masalah penyelesaian ini. Sama kayak strukturnya juga masih yang kurang paham dan jelas sama sama Flutter gitu loh. Karena di sini bisa kita lihat juga sebenarnya masih yang tabrakan gitu sama notifikasi tambahan HP emulatornya. Jadi sebenarnya ini masih di padding, cuman kalau di padding itu jadi kurang kurang bagus saja. Jadi seharusnya sih kalau kayak gini tuh tipenya lebih ke bisa kalau di suatu device tertentu itu harusnya kelihatan jelas karena uh, ada beberapa device tuh yang notifikasinya udah beda-beda layernya sama aplikasi yang dibuka kayak gitu. Mungkin buat uh, presentasi dari hasil yang udah dilakuin, yang dibuat untuk kedua framework ini, yang pertama ada Flutter sama Ionic, cukup segitu. uh, Penjelasan arsitektur juga udah, tantangan dan solusi juga udah. Jadi kode proyek ini juga tersedia di repository. Jadi kalau mau lihat lebih lengkap bisa dilihat di repository yang ada di GitHub, yang ada di sini. Terus bisa ini bisa diakses di sini, nanti bakal dikirim juga di lampirannya. GitHub-nya bisa diklik juga dan diakses dari laporan. Itu wajib juga udah dilakuin juga udah di cek sign. Mungkin segitu buat penjelasannya. Saya tutup untuk presentasi hasil dari project aplikasi tracking Flutter dan Ionic. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.